الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan untuk kita. Dia berikan kita nikmat iman dan Islam. Dengan kedua nikmat itu kita dapat menjalani kehidupan kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat menjalani kehidupan kita sesuai dengan fitrah kemanusiaan kita, sehingga nanti akhirnya kita dapat keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Di samping itu pula, khusus pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat hadir di masjid yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, teladan utama dalam kehidupan kita, yang telah membawa ajaran kebenaran, membawa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian disampaikan kepada kita umatnya. Dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kita insya Allah akan mendapatkan jaminan keselamatan hidup. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk terus-menerus mempelajari, menekuni, dan mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini saya mengajak kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa kita dapat terbebas dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Dengan ketakwaan kita dapat memelihara diri kita dari tindakan-tindakan rendah, tindakan-tindakan yang menghinakan kemanusiaan kita. Dengan ketakwaan pula kita dapat bersikap hati-hati dalam bertindak. Lalu dengan takwa ini kita selalu termotivasi untuk menebar kebajikan dalam setiap langkah hidup kita. Mudah-mudahan Allah berkenan memasukkan kita semuanya ke dalam kelompok hamba-hambanya yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat 10 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura bal kadzdzabu bis saa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bis saa'ati sa'ira. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira
wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin da'au hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan katsira qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira lahum fiha ma yasha'una khalidin kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Maha suci Allah yang jika dia menghendaki niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, yaitu surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikannya pula untukmu istana-istana. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Akan dikatakan kepada mereka, jangan kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Katakanlah, apa azab yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki, sedang mereka kekal di dalamnya. Hal itu adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah kepada penduduk Makkah, orang-orang Makkah menolak kehadirannya. Mereka menuduhnya sebagai orang yang terlena dengan romantisme masa lalu. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai seorang penyihir atau sebagai seorang yang terkena sihir. Lalu ada juga yang menyebut Nabi itu sebagai seorang yang gila. Mereka menolak kehadirannya, menolak beriman dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka gagal menghadang dakwah Rasulullah dengan memberikan label-label yang kita sebutkan tadi, dengan memberikan pencitraan-pencitraan yang tadi kita sebutkan itu, maka kemudian mereka mencoba dengan jalan merayu, mengajak Nabi untuk membuat kesepakatan. Mereka tawarkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau engkau menghendaki harta kekayaan dengan agama yang kau bawa itu, kami bersedia mengumpulkan kekayaan kami semuanya dan kami berikan kepadamu, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di kota Makkah ini. Atau kalau engkau ingin menjadi seorang raja, kami akan baiat engkau menjadi raja di kota ini. Tapi tawaran-tawaran itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, demi Allah, andai kata matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyampaikan ajaran agama ini, atau aku hancur karenanya. Jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita amati perjuangan Rasulullah ini, sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Kita sampai pada satu kesimpulan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang memiliki daya juang yang sangat tinggi, memiliki kesabaran yang luar biasa, dan punya visi masa depan yang jelas. Dan kalau kita lihat juga,
kemampuan Rasulullah menolak semua tantangan, rintangan dan hambatan yang dihadapinya. Itu dikarenakan nilai-nilai tauhid yang begitu kuat tertanam di dalam dirinya. Keyakinan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi tetap tegak lurus dengan perjuangan dakwah yang diembannya. Jamaah Jumat yang berbahagia, dengan nilai tauhid yang terhunjam dalam di hati sanubarinya, maka kemudian Rasulullah SAW mempunyai kemampuan pengendalian diri yang tinggi. Tawaran-tawaran kesenangan, tawaran-tawaran kemegahan yang diberikan kepadanya tidak membuatnya lupa, tidak membuatnya meninggalkan perjuangan dakwahnya. Oleh karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita lihat di dalam Al-Quran beberapa kali dijelaskan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah la'ibun, permainan, la'ibun wa tafakhur, dan saling menyombongkan harta kekayaan, menyombongkan pangkat dan jabatan, menyombongkan kemuliaan keturunan, menyombongkan keberhasilan kesuksesan anak keturunan dan lain sebagainya. Lalu kemudian wattakatsur fil amwal wal aulad, berlomba-lomba memperbanyak kekayaan. Inilah kehidupan dunia, dan kalau kita tidak mampu mengendalikan diri, maka kita akan terjatuh ke dalam tarikan godaan duniawi itu tadi. Dalam kenyataan hidup kita bisa melihat bagaimana orang terjatuh karena permainan politik, karena permainan jabatan, karena permainan duniawi yang lainnya. Di dalam kehidupan duniawi banyak orang yang terjatuh karena tidak dapat berkompetisi, tidak mampu berkompetisi secara sehat dan baik. Dia kalah berkompetisi, lalu kemudian hilang akal sehatnya, kemudian lagi tergadai akidahnya. Banyak yang pergi ke dukun, minta cara-cara yang sangat tidak rasional, dan ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Agar usahanya berhasil, agar anaknya begini begitu, dia cari jalan-jalan yang sama sekali tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita. Dan hal ini terbuka di depan mata kita dalam kehidupan sehari-hari kita, dekat dengan kehidupan kita. Bahkan kalau kita jalan ke jalan yang di depan kantor kita ini, kita tanya pedagang-pedagang itu, mereka rata-rata menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Ini menunjukkan keyakinan kepada Allah tidak terhunjam dalam di dalam hatinya. Keberagamaannya tidak lebih hanya sebagai angka statistik saja. Dia tidak pernah memperdalam keimanannya, tidak pernah memelihara keyakinannya. Meskipun kalau kita tanya, dia dengan cepat menjawab bahwa dia seorang muslim. Oleh karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, mari kembali kita perhatikan diri kita, keluarga kita masing-masing. Apakah nilai-nilai tauhid ini sudah terhunjam dalam di hati sanubari kita masing-masing? Sudahkah keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar sesuai dengan ketentuan dan ajaran yang kita yakini?
Jangan sampai keyakinan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala belum sungguh-sungguh, sehingga setiap kali ada benturan kehidupan, setiap kali ada kesulitan kita dalam kehidupan, kita kadang-kadang lari kepada selain Allah. Atau ada juga sebaliknya, setiap kali dia mendapatkan kenikmatan, dia justru menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau susah, sholatnya panjang, doanya lama, tapi begitu punya duit, sholatnya sudah ketinggalan. Kadang-kadang jamaah entah di mana. Jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu dalam kesempatan khutbah ini saya menghimbau kita semua, karena sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan menyambut kehadiran Ramadan, kehadiran bulan yang penuh berkah, bulan yang disediakan Allah bagi kita untuk dapat, atau untuk pada bulan itu kita dapat memelihara diri kita, meningkatkan diri kita dalam mengendalikan hawa nafsu. Pengendalian hawa nafsu ini, kalau kita lihat perintah puasa itu tentu saja diawali dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tanpa Allah kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Tanpa kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi manusia yang liar, menjadi manusia yang hanya ingin memuaskan nafsu serakahnya saja. Oleh karena itu, kembali lagi kita perbaiki keimanan kita, baru nanti kita sambut kehadiran Ramadan itu, kita isi dengan penuh ibadah, kita isi dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik, sehingga kemudian dengan mengisi Ramadan, menghidupkan Ramadan itu, kita kemudian lahir menjadi manusia yang terbebas, yang terlepas dari pengaruh duniawi, tidak terkecoh oleh kesenangan duniawi, tidak terjerembab dalam tarikan-tarikan kesenangan dan kenikmatan duniawi ini. Jamaah Jumat yang berbahagia, kehidupan dunia ini sesungguhnya kesenangan yang menipu kita, sehingga kalau kita ikut dalam kesenangan duniawi itu, kita disebut sebagai seorang yang maghrur, orang yang telah tertipu, orang yang telah terperdaya, yang kemudian karena tawaran kesenangan duniawi yang sesaat itu, lalu kita mengorbankan kesenangan akhirat yang lebih abadi. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam ayat tadi kemudian kita diingatkan bahwa jika kita tidak dapat mengendalikan hawa nafsu kita, jika kita terperosok dalam kesenangan duniawi, maka ingat, ada neraka sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala, dari kejauhan sudah terasa panasnya, bahkan suaranya yang membakar benda-benda terdengar jelas dari kejauhan. Apalagi kalau kita dimasukkan ke dalamnya, ke tempat yang sempit itu. Bahkan ayat ini menggambarkan ketika manusia nanti dimasukkan ke situ, mereka meminta kepada Allah supaya mereka cepat dihabiskan, cepat dibinasakan. Ini seperti orang yang sudah putus asa menghadapi kesulitan, sehingga dia berkata, bunuh saja saya. Ini kira-kira begitu. Begitu masuk ke dalam neraka sa'ir, dia tidak kuat menahankan sakitnya yang diberikan sedikit demi sedikit. Dia berteriak, kasih saja kami siksaan yang lebih besar yang menghabiskan kami sekalian. Jamaah Jumat yang berbahagia, kengerian neraka sa'ir ini mudah-mudahan dapat menggugah hati dan perasaan kita, untuk kita dapat mengendalikan diri kita, sehingga
tidak terpesona dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang hanya merupakan permainan, kesombongan, dan perlombaan memperbanyak kekayaan dan anak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wahdah wa bihil quwwatu wal 'izzah wa bihil hidayatu wal isti'anah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.